Untuk keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur jadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Pelaku yang baru berusia 16 tahun ditangkap oleh polisi dan kini dilakukan pendalaman motif. 5 orang dalam satu keluarga jadi korban pembunuhan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Permisi Pak RT. Yo, sebentar. Pak. Peng, ada apa, Peng? Permisi Pak, saya mau ngelapor. Tadi saya habis lewat dari rumah Pak Uwut. Kira-kira ada 10 orangan Pak. Dia keluar dari rumah Pak Uwut bawa senjata tajam Pak. Senjata tajam? Iya Pak. 10 orang? Iya Pak, sekitaran segitulah orangnya Pak. Kapan itu, kapan? Tadi subuh Pak, tapi saya baru berani lapor sekarang Pak. Serius kamu? Iya Pak, daripada ini mending kita lapor polisi aja Pak, biar ditangani langsung Pak. Iya. Iya Pak. Saya lapor. Iya Pak, makasih ya Pak. Oh, si Peng. Pak Uwut, Permisi, Pak. Pagi, Pak. ya, pagi Pak, ada yang masih dibantu Pak? Saya ingin melapor, Pak. Ada kejadian. Sebentar Pak. Bapak tenang dulu Pak. Perkenalkan nama Bapak siapa, Sandi Saruna. Mau ngelapor kasus kejadian apa Pak? Baik, Pak. Saya merupakan Burhan, Pak Burhan, dari Desa Sukamaju. Saya merupakan RT 03, Pak. Saya ingin melapor bahwa ada kejadian mencurigakan di salah satu warga saya, Pak. Itu bernama Pak Wawut. Itu dia... Sebentar Pak, kejadiannya jam berapa? Ada apa aja? Kejadian jam 2, Pak. 2 subuh tadi. Itu ada kejadian 10 orang, Pak. Sekelompok orang, 10 orang. Itu dari membawa senjata tajam, Pak, dia. Sekelompok orang? Sekelompok orang, Pak. Lelaki, perempuan? Saya tidak tahu, Pak. Itu belum jelas, Pak. Dia melakukan apa di dalam rumah Pak Bu? Itu juga belum jelas, Pak. Tidak diketahui keterangannya. Bapak dapat laporan ini dari mana Pak? Dari salah satu warga saya, itu anak muda, Pak. Dia melapor saya. Tadi subuh tadi juga. Sekitar jam 8. Oh ya, baik Pak. Oke, baik Pak, laporan Bapak sedang kami proses. Bapak melapor di jam 10 dengan laporan 10 orang keluar dari salah satu rumah warga Bapak. Betul, Pak. Di jam 2 pagi. 2 pagi, Pak. Letaknya di Desa Sukamaju. Sukamaju, Pak. Di Sukamaju. Baik, tunggu 30. Sebelum itu saya boleh minta nomor telepon Bapak? Boleh, Pak. Berapa? Saya 0859 Ya. 38 Oke. Baik, laporan Bapak kami terima. Tunggu 30 sampai 1 jam ke depan. Nanti kami akan segera menuju ke TKP. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas SIM-nya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Bapak tenang ya Pak, jangan bergerak Pak. Baik, Pak. Saya pamit ya, Pak. Mari, Pak. Tunggu polisi datang, tenang. Tapi Pak, Itu polisi tuh. iya itu sambil gitu. Polisinya Pak, saya Muhammad. Ya Pak, kenapa Pak? Ini rumah korbannya Pak, silakan diperiksa dulu. Warga tenang dulu, kami akan periksa ke dalam. Warga tenang dulu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi kenapa sama dulu? Ya, sabar dulu. Pak, tolong, Pak. Pak,
apa Pak? Saya yakin ini dilakukan oleh kelompok orang. Ini satu orang pun bisa melakukan semua. Betul juga Pak. Biar nanti kita otopsi lebih lanjut aja. Oke, baik. Bapak tenang dulu, kami akan ngecek lebih lanjut lagi Pak. Nanti Pak, warga-warga tenang dulu ya. Iya, tenang dulu. Pak, itu gimana Pak? Terima kasih, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak RW. Nanti kami akan cek selanjutnya lagi ya, Pak ya. Ya, kasus ini ditindaklanjutin lebih lagi ya Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Misi. Iya, ada apa Pak? Selamat siang, Mbak. Iya. Kami dari pihak kepolisian. Kami mendapat laporan dari ketua RT desa ini bahwa ada kasus pembunuhan. Kami sudah mengecek semua rumah warga dan ini kami mau izin untuk mengecek rumah ini. Oh my God. Ya boleh Pak, silakan Pak, silakan masuk, boleh. Iya. Misi. Iya. Ngecek apa ya Pak? Ini saya mau ngecek sudut-sudut rumah. Mbak tinggal sendiri di sini, Mbak? Enggak Pak, saya tinggal berempat. Kedua orang tua saya lagi kerja. Saya punya adik satu, cuma beliau sedang tidak ada di rumah. Adik Mbak namanya siapa kalau boleh tahu Mbak? Nama saya Adik Mbak. Sorry, adik Mbak. Adik Mbak. Namanya siapa? Adik saya namanya Jupeng Pak. Biasa dipanggil Jupeng. Torik. Pak Torik, mohon dicek sebelah situ Pak. Ya. Serius Pak? Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti keadaannya gimana Pak? Semua keluarganya tewas. Hah? Ini apa, Pak? Ini, Pak. Ada baju yang masih berlumuran darah, Pak. Sama ada parang ini juga senjata tajam. Ini apa ya, Mbak? Apa Pak? Ini. Ada baju yang berlumuran darah apa ya maksudnya? Saya nggak tahu Pak. Tapi ini Saya jelas, nggak Pak. ada di rumah, dari tadi ini saya baru pulang. Ini ada barang buktinya, Mbak. Ada baju yang berlumuran darah. Saya tidak tahu Masih ada Pak. parang. Baju apa itu Pak? Baju laki-laki kah? Bagaimana Pak Torik? Bisa ditelepon untuk saksi utamanya untuk diwawancarai di kantor polisi. Halo, selamat sore, Pak. Kami dari kepolisian, dari pihak kepolisian. Kami Iya Pak, halo. ingin Bapak untuk datang ke sini untuk membawakan saksi pertama yang Bapak bawa untuk kami tanyakan beberapa hal. Bisa Bapak datang ke sini? Baik Pak, bisa. Bisa. Saya akan membawa saksi pertama Pak. Sudah saya telepon. Oke, terima kasih Pak. Mari Pak. Iya, sore. Iya, sore Pak. Boleh saksi duduk. Jadi bisa dijelaskan untuk saksi pertama ini gimana kejadian pertama? Awal saya pulang nongkrong Pak, jam 10 lah, sekitar jam 2-an. Saya melihat di rumah Baut ada sekelompok orang, kira-kira 10 orang Pak, bawa senjata tajam keluar. Oke, kalau memang kamu benar, bisa kamu jelaskan ini apa? Kami menemukan ini di belakang rumah kamu. Tuh, itu bukan punya saya. Di belakang rumah kamu. Tuh, itu bukan punya saya kali Pak. Jelas ini di belakang rumah kamu. Ya Pak, saya pelakunya Pak. Kenapa? Jadi coba jelaskan gimana kronologi sebenarnya. Jadi pada malam itu saya mabuk Pak. Habis ini lanjut kemana nih kita nih? Ikan aja kali ya? Ikan. Boleh tuh, ikan ayo. Taruh. Namanya belum habis. Habisin dulu nggak sih? Habisin. Iya, habisin dulu. Aku minum ya. Pusing, udah pusing. Bentar, aku mau ngomong nih sama si Jopeng nih. Peng, gue liat tuh kemarin si Nurul udah punya cowok baru dia. Udah denger kabarnya belum? Kemarin gue juga ngeliat dia itu di perapatan naik motor sama pacar barunya. Kayaknya dia sekarang direstuin dah sama orang tuanya. Serius lu? Iya serius gua. Nah, bisa jadi tuh. Iya kan. Helm lu juga belum dibalikin kan 3 hari. Belum balikin kesian amat. Helm lu dibalikin ya? Kasian amat sih. Udah hubungan kan direstuin. Helmnya belum dibalikin.
Kasian banget sih. Udah peng. Kalau maunya sih, kalau mau sih, kalau bener kayak gitu kan. Ya udah itu masalah gua, masih dibawa dong. Mau kemana lu, mau balik lu? Jam segini mau udah pulang. Lu udah nih, bro, utuh. Jam segini baru keluar lu udah balik lu. Ayo maksud. Oke, karena kamu sudah mengaku, jadi kamu saya tetapkan sebagai tersangka karena sudah ada barang bukti dan kamu ntar saya bawa untuk ke pengadilan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut di pengadilan. Dan untuk Pak Burhan, terima kasih atas laporannya dan Bapak boleh pulang. Dan nanti di pengadilan Bapak bisa saya tetapkan untuk menjadi saksi di sana tentang kasus ini. Banyak. Oke. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa Junaidi dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah, silakan dulu. Baik, sebelum persidangan dimulai,
Majelis Hakim memerintahkan kepada seluruh orang yang berada di ruang sidang ini untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Siap. Panitera dan petugas siap? Siap. Sidang Pengadilan Negeri Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor registrasi perkara 1285 pidana B 2024 Pengadilan Negeri Kalimantan Timur atas nama terdakwa Junaidi pada hari ini Selasa tanggal 27 Februari 2024 saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap untuk mengikuti sidang hari ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini, yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara penasihat hukum terdakwa, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, majelis. Saudara terdakwa, dipersilakan mengambil tempat samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi dan ahli yang akan dihadirkan di persidangan hari ini? Saudara penasihat hukum. 3 orang saksi dan 1 ahli, yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi pertama. Saksi pertama atas nama Burhan. Saudara penasihat hukum. Saksi di sini sebagai apa? Saksi merupakan ketua RT Desa Sukamaju dari terdakwa, yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik rohani maupun jasmani, dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani, yang mulia, serta siap dalam melakukan keterangan dalam sidang ini, yang mulia. Baik, silahkan menyerahkan fotokopi KTP saudara. Selanjutnya, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Burhan. Benar, yang mulia. Tempat tanggal lahir Kalimantan Timur 1 November 1984. Benar, yang mulia. Umur 39 tahun. Ya, benar, yang mulia. Jenis kelamin laki-laki. Benar, yang mulia. Agama Islam. Benar, yang mulia. Alamat Jalan Kenangan nomor 15 RT 03 RW 05 Kalimantan Timur. Benar, yang mulia. Pekerjaan buruh pabrik. Benar. Kebangsaan warga negara Indonesia. Benar, yang mulia. Pendidikan S1. Benar, yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan darah, pekerjaan, atau semendah dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa hanya sebatas ketua RT dan keluarga saja, yang mulia. Baiklah, sebelum memberikan kesaksian, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara? Bersedia, yang mulia. Baiklah, kepada panitera diperintahkan menempatkan diri. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi untuk menjadi saksi di muka sidang, di muka sidang, untuk memberikan kesaksian untuk
untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan saudara saksi duduk kembali. Saudara saksi telah bersumpah atau berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenarnya. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti ya, mulia. Baik. Apakah saudara mengerti mengapa saudara diperiksa di persidangan hari ini? Mengerti ya, mulia. Saya diperiksa dikarenakan sehubungan dengan orang yang pertama kali yang dapat laporan dari terdakwa yang mulia. Baiklah, saudara penasihat hukum, apakah ada barang bukti yang hendak diajukan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah benar pada tanggal 6 Februari 2024 pada pagi hari terdakwa menghampiri saudara untuk memberikan laporan bahwa terdakwa melihat sejumlah orang mendatangi rumah Pak Luhut dengan membawa senjata tajam pada malam sebelumnya? Benar ya, mulia. Apakah saudara memiliki bukti seperti rekaman CCTV setelah terdakwa menghampiri rumah saudara? Tidak ada ya, mulia. Kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada, Ketua. Untuk saudara saksi, apakah saudara pernah melihat saudara terdakwa terlibat pertengkaran dengan korban? Selama saya menjabat sebagai ketua RT, saya pernah melihat terdakwa dengan korban terlibat dalam pertengkaran. Seperti saat terdakwa dan Pak Luhut bertengkar setelah main adu ayam. Yang mulia. Untuk selebihnya saya kurang tahu. Baiklah, kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada, Ketua. Untuk saudara saksi, apakah saudara pernah melihat perilaku terdakwa yang mencurigakan di sekitar korban sebelum kejadian ini terjadi? Tidak pernah. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah saudara saksi? Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, yang mulia. Untuk saudara, apakah saudara saksi tahu apa motif dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa? Untuk itu saya kurang tahu. Baik, saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin dipertanyakan kepada saudara saksi? Ada, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa yang sekarang sedang disidangkan? Kenal, Bu. Apakah benar terdakwa ini merupakan salah satu warga di daerah saudara? Ya, benar. Sepengetahuan saudara, apakah selama ini terdakwa pernah terlibat dengan para korban? Ya, pernah. Saya pernah mendamaikan antara terdakwa dengan korban. Saudara saksi, terdakwa ini dalam kehidupan sehari-harinya apakah sering melakukan keonaran di lingkungan saudara? Pernah. Saya pernah melihat terdakwa cekcok beribut dengan keluarga yang lain sama anak muda. Dan terkadang saya melihat terdakwa membawa parang. Coba saudara saksi perhatikan dengan sesakna dan teliti. Yang saudara lihat katanya tadi terdakwa sering membawa parang. Apakah sama dengan parang ini? Coba saudara ingat-ingat. Mungkin saudara ingat dengan ciri khas dengan parang ini. Parangnya seingat saya agak kecil dan di gagangnya itu terlihat ukiran motif seperti batik, Bu. Ikat seperti ini pirangnya? Ya, sama persis, Bu. Sama persis seperti yang terdakwa bawa. Baik, pertanyaan saya untuk sementara cukup, majelis hakim. Baiklah, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saudara saksi? Tidak ada, yang mulia. Terdakwa, bagaimana dengan keterangan yang disampaikan oleh saudara saksi? Benar, yang mulia. Baik, oleh karena keterangan dari saksi dianggap cukup, kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Rojeli silakan masuk. Saudara penasihat hukum, saksi di sini sebagai apa? Saksi merupakan saksi kedua selaku tetangga dari terdakwa dan korban, yang mulia. Baiklah, saudara saksi,
Nama, Rojali Ahmad. Tempat lahir, Kalimantan Timur. Tanggal lahir, 28 November 1986. Saudara saksi telah bersumpah atau berjanji menurut agama dan kepercayaan yang saudara anut. Saudara penasihat hukum, apakah ada barang bukti yang hendak diajukan? Mohon izin yang mulia, tidak ada. Baik, saudara saksi, sudah berapa lama terdakwa menjadi tetangga saudara? Sekitar 15 tahun mulia. Kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Apakah saudara kenal dengan saudara terdakwa Jupeng? Kenal yang mulia. Saudara saksi, apa yang saudara ketahui terkait peristiwa terbunuhnya tetangga saudara yang bernama Pak Uwut serta keluarganya dan korban berjumlah 5 orang pada tanggal 6 Februari 2024 pada jam 2 malam dini hari? Seingat saya, waktu itu ada tangisan dan teriakan minta tolong dari rumah tetangga saya. Tapi ketika itu hilang tangisan tersebut, dan keesokan paginya saya diberitahukan kepada polisi kalau ada kasus pembunuhan di rumah tetangga saya, dan polisi itu meminta keterangan kepada saya, dan saya telah memberikan keterangan tersebut sebagaimana BAP yang ada. Sepengetahuan saudara, apakah saudara terdakwa Jupeng pernah cekcok atau terlibat pertengkaran dengan para korban? Seingat saya pernah yang mulia. Dia pernah terlibat kasus keributan pertengkaran dengan Bapak Wud, pertengkaran antara adu ayam. Dan seingat saya juga Bapak Jupeng ini dia tidak direstui oleh orang tuanya untuk berpacaran yang mulia. Baik, pertanyaan saya untuk sementara cukup betul. Baiklah, kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini tidak ada keluar. Kepada penasehat hukum, saudara penasehat hukum, apakah ada lagi saksi yang ingin dihadirkan? Izin yang mulia, selanjutnya pada persidangan hari ini saya menghadirkan satu saksi, yaitu seorang ahli forensik. Silakan hadirkan saksi ahli tersebut. Ahli forensik atas nama Nina Arunina. Saudari Dina, silakan masuk. Saudara penasehat hukum, ahli di sini sebagai apa? Ahli di sini sebagai seorang ahli forensik yang mengotopsi 5 korban yang mulia. Baiklah, saudara Nina Arunina. Benar yang mulia. Tempat lahir Kalimantan Timur. Benar yang mulia. Tanggal lahir 27 Juni 1995. Benar yang mulia. Apakah saudara memiliki CV atau kurikulum vitae? Punya yang mulia. Boleh saya lihat? Saudara ahli, apakah benar saudara telah memeriksa jenazah atau korban yang bernama Paul dan keluarganya pada saat saudara otopsi? Korban, luka apa saja yang terdapat pada tubuh para korban? Benar yang mulia, saya akan melakukan otopsi kepada jenazah korban. Di saat saya mengotopsi, terdapat luka yang terkena di titik vitalnya, yang terkena di bagian leher, kepala, dan perutnya yang mulia. Menurut keahlian saudara, apa penyebab kematian para korban? Penyebab dari kematian para korban ini itu disebabkan karena luka-luka ini yang terkena di titik vitalnya yang mengakibatkan kehabisan darah. Baik. Berdasarkan pada saat saudara melakukan otopsi, korban bernama W terdapat berapa luka mengang? Terdapat 1 luka di bagian leher, 1 luka di bagian perut, dan 1 luka di bagian kepala yang mulia. Baik. Ini yang membuat surat otopsi dan menandatangani surat otopsi nomor 123, apakah benar saudara? Benar yang mulia. Berdasarkan surat otopsi, apa benar terdapat tanda-tanda korban yang berjenis kelamin perempuan terdapat bercak bekas tanda telah diperkosa oleh pelaku? Benar yang mulia. Saat saya melakukan otopsi, terdapat tanda-tanda pemerkosaan, yaitu
yaitu seperti bercak dan cairan-cairan yang mulia. Menurut saudara ahli, terjadi pemerkosaan terlebih dahulu atau terjadi pembunuhan terlebih dahulu baru terjadi pemerkosaan terhadap dua korban yang berjenis kelamin perempuan? Menurut keahlian saya, korban ini dibunuh terlebih dahulu lalu diperkosa oleh terdakwa. Baiklah, kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara ahli? Tidak ada yang mulia. Kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara ahli? Tidak ada yang mulia. Kepada penasehat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara ahli? Tidak ada yang mulia. Baiklah. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara ahli? Tidak ada yang mulia. Baiklah. Kepada terdakwa, bagaimana keterangan yang disampaikan oleh saudara ahli? Tidak ada yang mulia. Baik, oleh karena keterangan dari saudara ahli dianggap cukup, kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saudara ahli, kami berharap saudara ahli siap untuk memberikan keterangan selanjutnya dan tidak keberatan untuk hadir kembali pada persidangan hari ini. Silakan saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Baiklah. Apakah saudara setelah menghabisi seluruh korban, saudara langsung melarikan diri dari rumah para korban? Coba jawab dengan jujur. Tidak yang mulia. Saya sempat menghubungi ibu dan anak pertamanya yang mulia. Lalu saya mengambil handphone anak tersebut dan ada uang 300.000 sudah saya ambil yang mulia. Lalu saya pergi dengan waktu yang mulia. Baiklah. Kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara terdakwa? Tidak ada keluar. Kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara terdakwa? Tidak ada keluar. Baik. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara terdakwa? Ada yang ingin. Terdakwa, pada saat saudara menyetujui istri dan anak kawin, saudara sampai mengeluarkan cairan sperma atau tidak? Ingat saya iya. Baik yang mulia, pertanyaannya sudah cukup. Baik. Baik, sidang kita lanjutkan dengan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan. Surat tuntutan terdakwa atas nama Junet tanggal 31 Desember 2006, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Jalan Kenangan, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi pertama, kedua, ketiga, serta ahli yang sama-sama menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa pidana pembunuhan pada hari Selasa 6 Februari di Jalan Kenangan, dan dikaitkan keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka didapat petunjuk yang jelas dan meyakinkan pelaku pembunuhan adalah terdakwa yang bernama Junet. Maka jaksa penuntut umum yakin terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap para korban pada hari Selasa tanggal 6 bulan Februari di tempat kampus. Selama persidangan, terdakwa mengakui tindakannya dan menjadi hal yang meringankan terdakwa. Perbuatan terdakwa menghabisi nyawa para korban, juga menyakiti istri dan anak pertama Pak W dengan sadis, merupakan hal yang memberatkan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa patut dituntut dengan pidana penjara selama 10 tahun karena telah melanggar pasal 339 KUHP junto 285 KUHP. Didapat petunjuk bahwa pelaku adalah terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada para korban yang bernama Paulus, Ibu Wati, anak pertama Nurul, anak kedua Siti, anak ketiga Juleha. Berkesesuaian menerangkan. Baik,
Oleh karena jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan, maka kami majelis hakim akan membaca putusan pidana nomor registrasi perkara 1285 pidana B 2024 Pengadilan Negeri Kalimantan Timur dengan terdakwa atas nama Junel. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam Pasir demi ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan fakta persidangan terdapat bahwa terdakwa telah terbukti sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 339 KUHP, maka kami majelis hakim mengadili berdiri terdakwa mengadili bahwa terdakwa atas nama Junel terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 339 KUHP junto 285 dan menghilangkan nyawa seseorang untuk mempermudah delik pidana lain sebagaimana pasal 339 KUHP junto 285. Yang kedua, menjatuhi hukuman pidana penjara kepada terdakwa sebagaimana pasal 339 KUHP junto 285 dan menjatuhi pidana selama 20 tahun. Ketiga, merampas barang bukti milik terdakwa berupa parang dan baju untuk dimusnahkan dan mengembalikan barang bukti lainnya dan baju para korban kepada para korban. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara pada terdakwa sebesar 5.000. Demikian putusan ini dimusyawarahkan dan dibacakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2024 yang sama dengan dihadiri saya sebagai Ketua Hakim Bilqis dan Hakim Anggota Pertama Andi dan Hakim Anggota Kedua Ingrid dan Jaksa Penuntut Umum Cindy dan Penasihat Hukum Diandra dan juga Panitra Iqbal. Apakah saudara menerima putusan ini atau pikir-pikir untuk upaya hukum? Ya, Yang Mulia. Baik, demikian persidangan ditutup dan dinyatakan selesai.